wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Sobat cinta sekalian, dimanapun kalian berada di seluruh dunia, baik dunia nyata maupun tidak nyata. Please banget untuk subscribe channel ini ya. Halo sobat cinta semuanya, dimanapun kalian berada di seluruh dunia, baik dunia nyata maupun tidak nyata. Jadi teman-teman, di video ini aku mau jelasin 3 materi dari mata kuliah Syarah Hadis. Yang pertama itu tentang wakalah. Mungkin sobat cinta ada yang asing dengan istilah ini, ada juga yang udah lazim dengan istilah ini. Jadi teman-teman, wakalah itu sebenarnya sama dengan perwakilan. Kalau dibahas secara teori, wakalah itu bisa berarti al-hifzu atau pemeliharaan, dan juga berarti at-tahwid atau pendelegasian. Kalau yang al-hifzu atau pemeliharaan itu merujuk kepada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Hasbunallaha wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Dari pengertian-pengertian itu teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian antara seseorang yang berfungsi sebagai pemberi kuasa dengan orang lain yang berfungsi sebagai penerima kuasa atas suatu tugas tertentu atau pekerjaan tertentu, tetapi atas nama si pemberi kuasa. Jadi teman-teman, Baginda Rasulullah SAW juga pernah melakukan wakalah, sebagaimana diriwayatkan. An Sulaiman ibni Yasar, anna Rasulullah SAW. Dari Sulaiman ibni Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW ba'asa Abu Rafi' wa rajulan minal ansor. Pernah mengutus Abu Rafi' dan salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor, fazawwajahu Maimunah bintal Haris, untuk menikahi Maimunah binti Al Haris. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah qabla ayyakhruj. Sedangkan Rasulullah sendiri masih berada di Madinah dan belum keluar. Jadi dari hadis ini teman-teman, kita mengetahui bahwa Rasulullah waktu itu mengutus Abu Rafi dan juga salah seorang laki-laki dari kalangan Ansor untuk menikahi Maimunah, sedangkan Rasulullah sedang berada di Madinah dan belum keluar. Berarti kan kita dapat menyimpulkan bahwasanya wakalah ini dibolehkan dalam Islam, apalagi mengingat wakalah ini sebagai bentuk dari akad tabarru' atau tolong menolong gitu, di mana kita tidak bisa memungkiri bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain, sehingga dengan adanya wakalah ini, agama Islam sebagai agama yang mempermudah, memberikan jalan keluar atas kesusahan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kadangkala ada suatu pekerjaan itu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri karena mungkin jadwalnya berbenturan dengan pekerjaan kita yang lain, sehingga diciptakan atau ditawarkanlah wakalah ini untuk mengatasi hal tersebut. Jadi teman-teman, saran saya kalau suatu saat nanti akan melakukan wakalah ini, pilihlah orang yang benar-benar Anda percaya sehingga tidak menimbulkan kemudaratan. Karena dari wakalah ini diharapkan kita itu saling tolong-menolong sehingga mempererat tali silaturahmi, menjalin tali silaturahmi, dan juga memberikan kepercayaan kepada orang lain serta mengemban amanah yang dipercayakan. Oke sobat cinta semuanya, kita masuki materi yang kedua, itu tentang ar-rohan atau gadai, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Ana Aisyah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara ta'amam min Yahudi ila ajaliu
wa rohanahu dara'am min hadid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Jadi teman-teman, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya gadai juga dibolehkan dalam agama Islam. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan gadai, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi gadai ini bukanlah suatu perbuatan yang memalukan ya teman-teman. Oke sobat cinta semuanya, dimanapun kalian berada di seluruh dunia, baik dunia nyata maupun tidak nyata. Kita masuki materi yang ketiga tentang Al-Qard atau memberi pinjaman. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Anas ibni Malik qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu lailata usri bi ala babil jannah. Ketika pada malam aku diisrokan, aku melihat di atas pintu surga maktuban tertulis as-shadaqatu bi asri amsalihha wal qardu bisamania asyara. Sedekah dibalas 10 kali lipat, sedangkan memberi pinjaman dibalas 18 kali lipat. Fakultu, aku pun bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma abalul qardi afdol fi shadaqah? Kenapa memberi pinjaman lebih utama daripada sedekah? Qala, Jibril pun menjawab, Qala li'anna sa'ilu yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajat. Jibril menjawab, karena ketika seseorang peminta itu meminta, terkadang ia masih memiliki harta, sedangkan orang yang meminta pinjaman, dia tidak akan pernah melakukan pinjaman kecuali benar-benar dalam keadaan butuh dan terdesak. Jadi teman-teman, dari hadis yang udah aku sebutin tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya orang yang memberikan pinjaman itu dibalas 18 kali lipat, sedangkan orang yang bersedekah itu dibalas 10 kali lipat. Perbedaan ini bukan berarti kita berhak untuk membanding-bandingkan satu amalan dengan amalan yang lainnya ya teman-teman. Karena memberikan pinjaman sama bersedekah itu sama-sama perbuatan yang mulia. Hanya saja kita harus tahu mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang menjadi pilihan begitu. Orang yang memberikan pinjaman itu dibalas dengan 18 kali lipat, maksudnya itu karena begini, ketika ada orang yang meminta pinjaman kepada dirinya, berarti kan orang itu sedang dalam kondisi yang benar-benar terdesak dan benar-benar membutuhkan. Disitulah agama Islam berperan sebagai agama yang mempermudah dan menjadi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Kalau tidak seperti itu, maka orang tidak akan mudah memberikan pinjaman kepada orang lain. Makanya memberikan pinjaman itu sifatnya tolong-menolong teman-teman. Dengan adanya tolong-menolong ini pastinya akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berada dalam masalah. Sedangkan kalau untuk yang sedekah, kenapa hanya 10 kali lipat? Itu karena terkadang orang yang disedekahi itu belum tentu membutuhkan apa yang kita sedekahkan begitu teman-teman. Terkadang dia masih memiliki harta ataupun dia hidup dalam berkecukupan, tetapi dia juga berhak untuk mendapatkan sedekah. Jadi teman-teman, saya harap kita dapat memilih dan memilah, tapi bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan satu amalan dengan amalan yang lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya.
dan yang paling penting adalah subscribe channel aku ini, Cinta Zuliani, dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru aku. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.